Kenapa jadi perintis di Indonesia itu susah? Terdengar menyedihkan, tapi kenyataan memang pahit. Dan lebih baik kita mulai menerima kenyataan dan menyusun strategi buat mengatasinya. Selamat datang di channel Hidup Realistis. Di channel ini kita ngobrolin kehidupan dan bisnis tanpa ilusi cepat kaya, tanpa motivasi kosong, dan tanpa mimpi yang kelihatannya indah tapi gak realistis buat dijalani. Jadi perintis di Indonesia memang harus terima banyak kenyataan pahit. Kenyataan karena kita lahir tanpa peta yang jelas arahnya. Kenyataan karena kita itu nggak mewarisi bisnis, kita nggak mewarisi koneksi, kita nggak mewarisi ilmu dan sistem. Yang kita warisi itu cuma tanggung jawab. Kalau gagal itu salah kita, kalau rugi itu risiko kita, kalau bangkrut itu pelajaran kita. Nggak ada yang nge-backup kalau kita jatuh, biar cepat berdiri lagi. Dan yang lebih menyakitkan lagi, orang sering bilang, ya udah sih, tinggal kerja keras. Padahal kerja keras tanpa arah itu cuma bikin capek. Sementara sebagian orang udah mulai dari level 5, kita masih berjuang naik dari nol. Baru belajar memahami maunya market, baru belajar atur cash flow biar bisnis nggak kehabisan napas, baru belajar tahan mental waktu hasil belum kelihatan. Dan itu sunyi, karena jadi perintis itu nggak glamor, nggak banyak tepuk tangan, nggak banyak yang ngerti tekanannya. Karena jadi perintis itu bukan tentang terlihat hebat, tapi tentang bertahan ketika nggak ada yang lihat. Dan malam ini kita akan bedah kenapa jalan ini memang berat. Dan kenapa kalau kita masih bertahan sampai hari ini, itu bukan kebetulan. Kita masuk ke bagian 1. Start memang tidak adil. Mari kita jujur, di Indonesia garis start itu tidak sama. Ada yang lahir sudah punya toko keluarga, relasi supplier, lingkaran pertemanan pebisnis, dan orang tua yang ngerti cara ngatur uang. Dan ada juga yang lahir dengan orang tua yang pekerja harian, lingkungan yang gak ngerti bisnis, circle pertemanan yang fokusnya cuma cari aman, dan orang tua yang gak ngerti gimana cara memperlakukan uang. Kalau kita di kategori kedua, maka kita itu bukan cuma membangun usaha. Kita itu lagi ngebangun pola pikir yang baru dan membangun kebiasaan hidup yang baru. Dan itu jauh lebih berat dan membuat hidup tidak nyaman. Karena kita harus belajar sendiri, gagal sendiri, bangkit sendiri. Dan seringkali kita juga harus melawan mentalitas lingkungan yang bilang, ngapain ribet, kerja aja yang aman. Jadi kalau hari ini kita merasa jalannya berat, itu bukan karena kita lemah, itu karena kita memang mulai dari bawah tanpa fondasi yang lengkap dan kuat. Bagian 2, modal kecil sama dengan margin kesalahan kecil. Sekarang kita masuk ke angka. Mayoritas perintis mulai dengan modal yang terbatas, 10 juta, 20 juta, mungkin 50 juta. Dan itu hasil kerja bertahun-tahun. Dengan modal segitu, margin kesalahan itu kecil sekali. Salah ambil stok 5 juta, itu bisa 25% dari total modal. Salah hitung biaya operasional, cash flow bisa langsung terganggu. Berbeda dengan orang yang punya modal ratusan juta, bahkan miliaran, mereka bisa salah beberapa kali dan tetap bisa bertahan. Sedangkan kita, satu kesalahan besar saja bisa bikin kita berhenti. Jadi ketika orang bilang, berani aja dulu, itu kalimat yang tidak selalu realistis untuk semua orang, karena keberanian tanpa perhitungan bisa mematikan napas usaha. Makanya jadi perintis itu bukan cuma soal nekat, tapi soal presisi dan manajemen risiko. Bagian 3, modal kecil sama dengan pilihan bisnis terbatas. Ada satu realita yang jarang dibahas secara jujur. Modal kecil itu bukan cuma soal risiko lebih besar, tapi juga soal pilihan yang lebih sempit. Kalau kita punya modal 10-20 juta, pilihan bisnis biasanya jatuh ke reseller, dropship, affiliate, atau kalau mau usaha yang konvensional, bisa warung kecil, jualan makanan rumahan, atau patungan usaha kecil. Itu semua bukan pilihan yang buruk, tapi margin dan skalanya terbatas. Sementara bisnis dengan potensi besar biasanya butuh modal ratusan juta, bahkan miliaran, dan juga sistem operasional
yang membutuhkan biaya yang besar seperti SDM dan sewa lokasi yang strategis. Jadi ketika orang bilang semua orang punya kesempatan yang sama, secara teori iya, secara praktiknya tidak. Modal menentukan arena permainan. Kalau modal kita kecil, kita bermain di pasar yang kompetitornya banyak, barrier to entry-nya rendah, marginnya tipis, dan mudah jenuh. Artinya, kita harus menang bukan dari uang, tapi dari efisiensi, ketahanan, konsistensi, dan cara berpikir. Dan ini yang bikin jadi perintis makin berat, karena kita harus cerdas sebelum kita kaya. Bukan kaya dulu, baru belajar biar cerdas. Dan seringkali karena pilihan terbatas, banyak orang terjebak di bisnis yang mudah dimulai, tapi sulit berkembang. Contohnya, bisnis makanan kecil-kecilan tanpa diferensiasi. Marginnya itu tipis, kerjanya capek, dan skalanya itu sulit naik. Atau reseller produk umum yang perang harga terus-terusan. Kalau tidak dihitung dengan realistis, kita bisa kerja keras bertahun-tahun, tapi tidak benar-benar bisa naik kelas. Makanya refleksi keuangan itu penting. Bukan cuma nanya bisa mulai nggak, tapi nanyanya bisa berkembang nggak? Modal kecil bukan alasan berhenti, tapi modal kecil menuntut strategi lebih tajam. Karena kita tidak punya ruang untuk salah berkali-kali, dan disinilah mental perintis diuji. Bagian 4. Modal kecil bikin orang tergoda lompat level pakai utang. Nah, di titik ini biasanya muncul godaan. Karena pilihan bisnis dengan modal kecil itu terbatas, pertumbuhannya itu lambat. Dan lihat orang lain sudah jauh di depan, muncul satu pikiran. Kalau modal kita kecil, berarti kita harus nambah modal. Dan cara tercepat buat nambah modal bisa dengan hutang teman, pinjam keluarga, pinjaman online, atau mengajukan kredit usaha ke bank, bahkan gesek kartu kredit. Secara logika terdengar masuk akal. Kalau kita punya modal lebih besar, kita bisa naik level lebih cepat. Masalahnya bukan di hutangnya, masalahnya di kesiapan sistemnya. Banyak perintis belum punya data penjualan stabil, arus kas yang rapi, perhitungan risiko yang matang, tapi sudah terlanjur bahkan menambah beban biaya yang tetap tiap bulannya. Utang itu bukan cuma angka, utang itu tekanan psikologis. Karena sekarang kita bukan cuma harus untung, kita harus untung dalam batas waktu tertentu. Kalau tidak, bunga hutang bisa makin membesar. Akibatnya tekanan naik dan keputusan jadi panik. Dan keputusan panik itu adalah harga yang sangat mahal. Banyak usaha kecil mati bukan karena tidak laku, tapi karena cash flow tidak kuat menahan cicilan. Ini yang jarang dibahas di konten-konten naik level cepat. Mereka bilang berani ambil risiko, tapi tidak bilang apakah kita sudah siap menanggung tekanan risiko itu. Perintis dengan modal kecil sering terjebak ingin lompat tangga. Padahal tangga ekonomi itu biasanya bukan lompat, tapi naik satu demi satu. Karena ketika kita lompat terlalu tinggi, kalau jatuh sakitnya lebih dalam. Bukan berarti utang itu salah, tapi utang tanpa sistem itu berbahaya. Kalau usaha kita belum stabil 6-12 bulan, belum punya catatan arus kas yang jelas, belum tahu titik impas atau BEP secara presisi, menambah utang itu seperti menambah beban di kapal yang belum seimbang. Dan ketika ada badai kecil datang, kapal bisa miring. Inilah realita yang pahit. Kadang kita tidak gagal karena kurang modal, tapi karena terlalu cepat ingin terlihat besar. Perintis yang realistis bukan yang paling cepat ekspansi, tapi yang paling lama bertahan. Dan bertahan seringkali berarti tumbuhnya tuh pelan, harus investasi ulang keuntungan sedikit demi sedikit di bisnis, dan memperbesar skala secara organik. Dan itu semua tidak viral, tidak glamor, tidak instagramable, tapi stabil. Dan stabil itu lebih penting daripada cepat. Bagian 5. Tidak punya koneksi itu memperlambat segalanya. Di Indonesia, koneksi itu akselerator. Orang yang punya relasi bisa dapat harga lebih murah, bisa dapat tempo pembayaran, bisa dapat informasi tren lebih cepat, bisa diajak kolaborasi. Yang tidak punya, semuanya itu harus dibangun dari nol, dan membangun kepercayaan itu butuh waktu. Jadi kalau usaha kita tumbuhnya pelan, belum tentu kita bodoh. Bisa jadi kita memang sedang membangun reputasi dari dasar.
Dan reputasi itu tidak bisa dibeli. Bagian 6. Fase sunyi. Kerja keras tanpa hasil besar. Ini fase yang paling berbahaya. Karena di fase ini banyak orang berhenti. Karena kerja keras tanpa henti, tapi hasilnya belum kelihatan. Kita kerja tiap hari, bangun pagi, hitung stok, urus pelanggan, tapi hasilnya belum signifikan. Profitnya tipis, tabungan belum tebal, hidup masih sederhana, sementara di media sosial, orang lain sudah terlihat sukses. Dan disinilah mental diuji, karena manusia bukan cuma butuh uang, manusia butuh bukti bahwa usahanya berarti. Kalau kita tidak punya catatan dan sistem evaluasi, kita akan merasa jalan di tempat. Padahal mungkin kita sebenarnya tuh naik, tapi naiknya tuh pelan. Makanya refleksi keuangan itu penting. Kalau kita punya catatan dan sistem evaluasi, kita bisa lihat angka. Bandingkan dengan 6 bulan yang lalu, kalau ada progres, sekecil apapun, itu tanda kita bergerak. Perintis bukan siapa yang paling cepat bisa kaya, tapi perintis adalah siapa yang paling tahan di fase sunyi. Bagian 7. Jebakan OKB atau orang kaya baru. Ironisnya, banyak perintis gagal bukan saat susah, tapi saat mulai enak. Omset naik sedikit, langsung upgrade gaya hidup. Cash flow mulai lancar, langsung merasa aman. Padahal usaha itu siklus. Kalau kita naikkan beban hidup terlalu cepat, satu penurunan omset bisa bikin panik. Uang pertama itu bukan untuk gaya. Uang pertama itu untuk memperkuat fondasi. Dana darurat bisnis, cadangan stok, atau sistem operasional. Kalau fondasinya kuat, kita tidak goyah saat badai datang. Bagian 8. Hidup bukan cuma soal duit. Sekarang kita masuk sisi yang jarang dibahas. Kalau kita jadikan uang sebagai satu-satunya tujuan, hidup kita akan terasa kosong. Perintis sering lupa istirahat. Kerja terus, mikir terus, stres terus. Padahal keputusan finansial terbaik itu lahir dari pikiran yang jernih. Istirahat itu bukan kemunduran. Itu perawatan sistem paling penting, yaitu otak kita sendiri. Karena kalau kita burn out, semua strategi jadi kacau. Bagian 9. Traveling itu penting. Traveling itu bukan pemborosan. Itu adalah riset otak. Ketika kita keluar dari rutinitas, kita bisa melihat hidup dengan lebih luas. Masalah bisnis yang tadinya terasa besar, kadang sebenarnya hanya butuh sudut pandang baru. Perintis butuh energi jangka panjang, dan energi jangka panjang butuh recovery. Jadi, kenapa perintis di Indonesia itu susah? Karena kita membangun bukan cuma usaha, kita membangun fondasi generasi. Dan fondasi memang tidak terlihat, tidak glamor, tidak cepat, tapi menentukan. Kalau kita masih di fase sunyi, itu bukan tanda gagal. Itu tanda kita sedang membangun sesuatu yang nyata. Ini bukan motivasi, ini refleksi. Karena hidup realistis itu bukan tentang cepat kaya, tapi tentang bertahan lebih lama, berpikir lebih jernih, dan naik kelas dengan sadar. Kalau kita masih bertahan sampai hari ini, itu bukan kebetulan, itu karakter. Kalau kamu suka pembahasan seperti ini karena bikin kamu melihat sesuatu dari sudut pandang yang berbeda, kamu bisa subscribe channel Hidup Realistis dan aktifin notifikasi biar tidak ketinggalan di video berikutnya. Sampai ketemu di pembahasan selanjutnya dan bye!